Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Hasila, berikut buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 7 orang terluka akibat ledakan di sebuah rumah spa atau panti pijat di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan terjadi diduga disebabkan dari kebocoran tabung gas berukuran besar pada alat pemanas air. Satuan penjinak bom dari Gegana Polri melakukan penyisiran dan olah TKP di tempat terjadinya ledakan di rumah spa di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan pada rumah spa tersebut disebabkan dari ledakan tabung gas berukuran besar dari alat pemanas. Selain menghancurkan sejumlah fasilitas gedung, ledakan juga membuat 7 orang mengalami luka, yang mana 4 di antara bukan apa itu mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh apar. Setelah disemprotkan oleh apar, gas itu malah meledak dan mengenai korban yang ada di sekitar situ. Untuk memadamkan api, Damkar Jakarta Selatan mengerahkan 17 unit mobil dan 52 personilnya ke lokasi kejadian. Kebakarnya gede di belakang. Ada yang kebakar. Sebelumnya ledakan terjadi di sebuah gedung yang dijadikan tempat spa dan panti pijat di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Ledakan diduga berasal dari tabung gas hingga membuat beberapa pegawai terluka. Saat hendak menyelamatkan diri, para pegawai spa bahkan terpaksa memecahkan kaca gedung. Saya nggak tahu, saya posisinya ada di dalam, itu ledakan itu juga tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Sejumlah saksi mengaku hanya mendengar suara ledakan yang disusul dengan kepulan asap sambil mencium aroma gas yang menyengat. Kemudian api muncul pada lantai 1 dan 3 rumah spa tersebut. Ledakan turut berdampak pada gedung perkantoran Geraha Kutilang. Untuk saat ini aktivitas pada gedung perkantoran Geraha Kutilang dihentikan sementara. Sementara itu Polsek Petro Kebayoran Baru masih menyelidiki kejadian ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 7 siswa sekolah menengah pertama dilarikan ke rumah sakit setelah atap bangunan kelas mereka yang baru saja direnovasi tiba-tiba ambruk saat proses ujian remedial berlangsung. Para korban rata-rata menderita luka memar akibat tertimpa puing bangunan. Depan. Kepanikan terjadi saat 7 siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon menjadi korban ambruknya atap kelas. Selain tertimpa genting, plafon dan puing tembok, korban yang sedang menjalani ujian remedial juga sempat terjebak di antara puing bangunan yang menimpanya. Beruntung, guru dan teman-temannya segera membantu. Selanjutnya para korban yang rata-rata menderita luka memar ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut pihak sekolah, peristiwa ambruknya bangunan tersebut terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer. Peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Padahal atap bangunan tersebut baru saja direnovasi pada tahun 2021 lalu. Diduga ambruknya bangunan tersebut akibat tak kuat menahan hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di kronologisnya jam 8.15 itu tiba-tiba suara padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Semua guru keluar mencari ini, dikiranya satu ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya, pas di sini di 9I ada anak-anak sekitar antara 10-an lah, 10-an lebih. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah diamankan dengan garis polisi.
Sedangkan 7 korban terluka akibat kejadian ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sebuah bangunan sekolah di Kabupaten Cilacap terendam banjir lebih dari sepekan. Para siswa terpaksa menjalani ujian semester dengan kondisi berdesakan di rumah warga. Sudah lebih dari sepekan, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 02 di Desa Bojong, Kecamatan Kawung Nganten, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Seluruh ruang kelas berubah menjadi seperti kolam dengan ketinggian air 50 cm. Meski sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras mengguyur. Kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan sementara ke rumah warga. Satu ruang sempit terpaksa digunakan oleh 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6. Siswa yang sedang menjalani ujian semester harus mengerjakan soal sambil duduk di lantai karena tak ada bangku dan meja. Karena sekolahnya terendam banjir, kemarin pindah ke masjid, masjidnya juga terendam banjir, sekarang pindah ke rumah warga. Gimana kondisinya di rumah warga ini belajarnya? Susah, nggak ada kursi, nggak ada meja. 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Sekolah ini sudah sering dilanda banjir saat musim hujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah terbebas dari bencana banjir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tim nasional Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan skuad Garuda untuk menjamu timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis besok. Seperti inilah suasana saat para penggawa timnas tiba di pintu kedatangan domestik Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa malam. Para pemain timnas Indonesia tampak datang lengkap dengan sang pelatih Sinteyong. Saat tiba, mereka langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Pemain timnas Indonesia yang sekaligus talenta muda asal Boyolali, Doni Tri Pamungkas, mengaku senang karena pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan timnas Myanmar dengan skor 0-1. Menurut Doni, kemenangan itu menjadi motivasi untuk pertandingan berikutnya. Untuk persiapan melawan Laos, Doni menyebut waktu persiapan yang dilakukan timnas Indonesia cukup pendek. Kemarin kemenangan pertama gimana tanggapannya, Mas? Alhamdulillah bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Persiapan melawan Laos memang? Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan sebaiknya. Timnas Indonesia akan melawan timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis besok. Sementara itu, usai membungkus kemenangan 1-0 atas Myanmar pada Senin malam lalu, timnas Indonesia naik ke posisi 124 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Hasil itu membuat skuad Garuda memetik poin penuh. Satu-satunya gol yang diciptakan Asnawi Mangku Alam tersebut menjadi gol perdana bagi Indonesia di ajang AFF 2024, sekaligus membuat ranking FIFA timnas Garuda naik ke posisi 124 dunia. Peringkat ini unggul atas Malaysia yang berada di posisi 132. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Sementara itu, lawan timnas Indonesia di Piala AFF, tim Laos telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Selasa petang. Pelatih Laos mengaku siap berikan kejutan, namun ia khawatir dengan fisik pemain yang terkuras pada pertandingan sebelumnya. Tim Laos telah tiba di Indonesia untuk menjalani laga melawan timnas Indonesia di ajang Piala AFF yang akan digelar di Stadion Manahan Solo 12 Desember mendatang. Tim asuhan pelatih Ha Hyuk Jun tiba dengan kekuatan penuh. Ha Hyuk Jun juga menjelaskan saat ini kondisi fisik anak asuhnya mengalami kelelahan usai bertanding melawan Vietnam. Terlebih lagi, mereka harus melakukan 2 kali penerbangan ke Indonesia. Meski demikian, tim Laos berjanji akan memberikan kejutan.
Sebelumnya pada pertandingan melawan Vietnam, tim Laos mengalami kekalahan 1-4. Pemirsa, jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Terdapat 3.000 lebih porsi makanan yang dibagikan kepada belasan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau langsung persiapan pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Peninjauan diawali dengan melihat proses produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan peninjauan ini ada 3.018 porsi makanan yang disiapkan untuk jenjang TK, SD, dan SMP hingga SMA. Adapun peninjauan dilakukan untuk memastikan komponen utama makan bergizi gratis ini terpenuhi. Makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani setempat gitu. Setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mempunyai 51 personil dapur dan bagian kotor yang menyiapkan makanan bergizi dari bahan baku segar setiap harinya. Dengan adanya program ini kita bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas. Program makan bergizi gratis akan segera direalisasikan pada awal tahun 2025 dengan harapan bisa memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda area permukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, kebakaran hebat melanda area permukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, polisi juga memastikan amukan si jago merah telah meluluh lantakan sedikitnya ratusan rumah di 4 RT. Api berkobar hebat di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian tidak terkendali. Dalam waktu singkat, api telah melahap ratusan rumah di kawasan tersebut dan membuat warga panik. Sejumlah warga terlihat berupaya menyelamatkan harta benda agar tidak dilahap si jago merah, sementara sejumlah warga lain hanya bisa pasrah dan menangisi rumah mereka yang telah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tiba-tiba api gede. Rumah ibu kan, rumah ibu. Setelah upaya pemadaman selesai, petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi kebakaran. Olah TKP dilakukan petugas mulai dari awal titik api terlihat hingga ke area sekeliling. Dari hasil olah TKP, kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas LPG. Rumah itu dari RW 5 ini 4 RT, jadi sekitar 100-an rumah. Sementara ini masih dalam penyelidikan asal api. Saat ini semua korban kebakaran telah ditampung sementara di gedung Sekolah Dasar Negeri 9 yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Warga yang menjadi korban terpaksa mengungsi ke halaman masjid serta sekolahan untuk berteduh sampai hunian mereka diperbaiki. Dan untuk mengetahui kondisi warga di lokasi pengungsian, berikut kita simak laporan Hamzah Hasibuan. Ya pemirsa, kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ini menghanguskan puluhan rumah warga. Para warga yang terdampak rumahnya ini terpaksa mengungsi ke beberapa titik yang disediakan oleh warga sekitar. Yang pertama yaitu ada di Masjid Jami' Al-Ihsan dan kemudian ada juga di SDN 09 Kebon Kosong. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengungsian sementara bagi para warga yang terdampak yaitu Masjid Jami' Al-Ihsan. Menurut penuturan para warga di sini, warga masih membutuhkan banyak bantuan karena sejak siang tadi hanya ada beberapa bantuan yang masuk, hanya sedikit bantuan yang masuk. Warga masih memiliki banyak kebutuhan seperti makanan dan juga pakaian. Selain itu, warga juga menuturkan bahwa kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah untuk balita dan para lansia. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Hovifah Emil unggul atas dua paslon lain. Hovifah Emil mendapatkan 12 juta suara dari total 20 juta suara sah. Setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jawa Timur 2024 di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Senin malam 9 Desember 2024, KPU Jawa Timur menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, unggul atas lawan-lawannya dengan perolehan suara 12.192.165 suara. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dengan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165. Setelah penetapan hasil Pilgub Jawa Timur 2024, KPU Jawa Timur membuka ruang selama 3 hari kepada paslon yang ingin mengajukan gugatan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan Ketua Umum PMI periode 2024-2029 menimbulkan kisruh di internal organisasi kemanusiaan itu. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dengan politisi senior Golkar berebut kursi ketum PMI. JK menilai tindakan Agung merebut kursi ketum adalah ilegal dan telah melaporkannya ke polisi. Sementara itu Agung mengklaim dirinya telah mengantongi dukungan mayoritas pengurus PMI se-Indonesia untuk menjadi ketua PMI. Kisruh perebutan kursi Ketua Palang Merah Indonesia PMI 2024-2029 berbuntut panjang. Petahana Ketua Umum PMI Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono ke polisi karena menggelar munas tandingan serta memilih Agung sebagai Ketua PMI. JK menyebut tindakan Agung merebut kursi Ketua Umum PMI adalah tindakan ilegal. JK juga menyebut langkah Agung itu sebagai bentuk pengkhianatan organisasi PMI dan berbahaya buat kemanusiaan. Tak hanya itu, JK juga menyebut sejumlah oknum yang mendukung Agung Laksono telah dipecat dari PMI. Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi. Sementara itu, Agung Laksono mengklaim dirinya yang terpilih jadi Ketua PMI periode 2024-2029 sudah berdasarkan aklamasi dalam munas tandingan PMI. Kita itu agak mundur dulu, misalnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu dibatasi masa jabatan itu 2 kali. 2 kali ada, tiba-tiba hilang. Itu dihilangkan lah, sehingga ini tentu tidak memberikan edukasi kepada publik. Agung mengklaim dirinya telah mengantongi dukungan mayoritas pengurus PMI se-Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menarik perhatian publik dengan mengadakan lelang barang mewah hasil rampasan dari kasus korupsi. Dan untuk lebih jelas, kita simak laporan reporter Nisa Sahib dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar barang lelang dari hasil rampasan beberapa kasus korupsi, dan ini adalah dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Dan KPK ini menggelar pelelangan dari berbagai macam jenis barang seperti yang bisa dilihat di dalam gedung KPK ini. Ada motor sport atau kendaraan roda 2 milik dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan nilai wajar senilai 390 juta rupiah. Selanjutnya di sampingnya masih ada kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa tas bermerek internasional, dan juga di luar gedung KPK ada beberapa kendaraan roda 4. Selain itu yang tak ada di sini ada perhiasan logam mulia dan juga barang elektronik. KPK juga tak lupa ikut melelang barang tak bergerak seperti bangunan dan juga tanah. Mayoritas barang-barang ini adalah milik dari Rafael Alun Trisambodo, ex pegawai Kementerian Keuangan, dan juga beberapa lainnya dari Abdul Latif dan juga Eko Darmanto. Dan dalam pelaksanaan Hakordia 2024 ini lelang dilakukan dengan sistem penawaran terbuka sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan memperoleh barang dengan harga kompetitif. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang penggemar kuliner pedas, di Lumajang, Jawa Timur ada iga sapi mercon yang dibalut bumbu rempah dan 70 cabai rawit. Bagaimana kelezatan kuliner satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bukan sekedar pedas, tapi pedas banget. Ya, inilah kuliner iga oseng mercon. Menu kuliner iga oseng mercon ini merupakan menu andalan sebuah warung makan di Jalan Kiai Ilyas, Kelurahan Tompo Kersan, Lumajang, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, untuk satu porsi iga oseng mercon ini menggunakan 70 cabai rawit merah. Proses pembuatannya, pertama, daging iga sapi yang sudah direbus selama kurang lebih 1 jam, dimasak menggunakan ragam bumbu rempah dan tentu saja cabai rawit. Setelah bumbu meresap, iga oseng mercon ini pun siap disajikan dengan ditabur bawang goreng sebagai penyedap. Oseng mercon, Gimana rasanya? pedes pol mas. Oh, dagingnya gimana? Teksturnya lembut, kenyal lah. Pertama-tama direbus dulu kurang lebih 1 jam hingga teksturnya empuk. Setelah itu dimasak jadi satu sama bumbu pedesnya. Untuk cabenya satu porsi butuh 70. Untuk satu porsi iga oseng mercon ini dibanderol Rp25.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, bila ingin mengisi liburan dengan suasana berbeda, lokasi wisata alam Pasir Langlang Panyawangan bisa menjadi pilihan. Di tempat wisata alam Pasir Langlang yang terletak di Purwakarta ini, pengunjung tidak saja menikmati panorama alam di tengah hutan pinus, tetapi juga bisa melakukan beragam kegiatan seru di alam terbuka. Seperti 23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Purwakarta diam-diam menyimpan pesona alam yang indah dan hawa yang menyejukkan. Coba melangkah lebih jauh ke arah timur, semilir udara segar akan berhembus dari balik ratusan pohon pinus yang menjulang di kawasan wisata Perhutani Bandung Utara, yakni wisata alam Pasir Langlang. Di tempat inilah orang-orang memilih singgah untuk menghabiskan waktu senggang dan melepas penat. Beragam kegiatan luar ruangan yang dapat dilakukan mulai dari berjalan-jalan di jembatan gantung, bersantai di hammock, flying fox, hingga berkemah. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu flying fox. Wow, tinggi banget.
Selain Flying Fox, di sini juga bisa bermalam dengan berkemah. Jangan khawatir jika tidak membawa peralatan kemah, Anda tetap bisa menyewa peralatan kemah dengan biaya yang cukup terjangkau. Hanya dengan Rp250.000, semua peralatan sudah tersedia seperti meja, kursi portable, kompor dan alat masak termasuk tenda. Namun jika Anda tidak ingin bermalam, Anda tetap dapat menikmati segarnya kawasan hutan yang terletak di Desa Pasir Muncang, Kabupaten Purwakarta hanya dengan Rp10.000 saja. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore, wisata alam Pasir Langlang akan meninggalkan memori yang melekat di benak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan A-News melaporkan. Sebuah acara lari santai digelar di salah satu mal di Jakarta Barat beberapa hari lalu. Diikuti lebih dari 3.000 peserta, acara ini berlangsung semarak karena syarat aneka hiburan seru dan promosi gaya hidup sehat. Ini intip liputannya. Lipo Mall bekerja sama dengan Provaliant Sports dan Sanrio Indonesia sukses menggelar Hello Kitty Street Run pada Sabtu 7 Desember 2024. Acara yang menjadi pembuka rangkaian perayaan ulang tahun Hello Kitty yang ke-50 ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa. Antusiasme ribuan peserta ini menjadi bukti bahwa karakter Hello Kitty tetap populer. Jadi dari sini kita juga merayakan ulang tahun ke-50 Hello Kitty dengan mengadakan Hello Kitty Street Run. Karena Hello Kitty itu ya memang disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. I am so surprised to see that there are so many fans out here. All the Hello Kitty that have friends from children, from children as young as 4 or 5 years old to all the teenager. Mulai 7 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, berbagai kegiatan lain seperti bazar, foto booth, hingga sesi meet and greet bersama Hello Kitty juga akan berlangsung di Atrium 2 Lipo Mall Puri. Dari Jakarta, Wenda Nura melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okzen.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Absila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.